Bayangkan, seorang pria buta yang tertatih menyusuri rimba Kalimantan yang gelap dan mencekam. Dengan tongkat rapuh di tangan, ia tersandung akar, terjerembab ke tanah berlumpur, nafasnya terengah penuh rasa putus asa. Tiba-tiba, suara auman menggelegar memecah sunyi malam. Seekor harimau putih raksasa muncul dari kegelapan, matanya menyala bagai bara, langkahnya menggetarkan bumi. Semua orang mengira ia akan menerkam pria malang itu, tapi justru kejadian tak terduga terjadi. Apa yang dilakukan harimau itu? Inilah awal kisah tragis yang bikin dada sesak dan mata berkaca. Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga kita semua selalu diberi sehat walafiat dan rezeki lancar oleh Allah. Jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Rimba Kalimantan menutup malam seperti tirai tebal yang berat, lembab, dan berlapis suara. Desir angin menyapu pucuk pohon, gemeretak ranting jatuh memecah senyap, sesekali suara burung malam menjerit pendek lalu menghilang. Di bawah kanopi yang pekat, seorang pria berjalan perlahan sambil meraba udara, tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah yang basah, satu ketukan yang ragu, satu langkah yang cemas. Namanya Hasan. Matanya tidak memantulkan cahaya, kosong dan beku, seolah menyimpan hujan yang tidak pernah reda. Kakinya berkubang lumpur, kain sarungnya basah, bahunya yang kurus menahan dingin yang menggigit tulang, namun ia tetap maju, seperti orang yang tidak punya pilihan lain selain menantang gelap. Sejak senja tadi, Hasan meninggalkan gubuk kecilnya di tepi sungai yang berarus tenang. Gubuk itu berdiri di atas tiang-tiang kayu yang tua, atapnya bocor, dindingnya bolong oleh musim yang kejam. Di sana, aroma kayu basah bercampur daun kering dan sisa asap tungku. Di sana, kenangan berbaris seperti foto-foto buram di kepala. Ibunya pernah menenun tikar di ruangan sempit itu, lalu sakit dan pergi saat dini hari berembun. Ayahnya dulu penebang kayu yang pulang hanya membawa peluh dan batuk, lalu lenyap di telan hutan saat banjir besar. Begitulah Hasan tumbuh, memelihara sepi, menyiramnya dengan air mata yang tidak pernah terlihat orang, hingga hari itu datang, hari ketika dunia padam di pelupuknya. Ia masih ingat jerit mesin pemotong, bau getah yang hangus, lintasan bayangan kayu yang jatuh, dan percikan tajam yang menyambar wajah. Sesaat, semua berubah menjadi putih menyilaukan. Setelah itu, gelap. Gelap yang bukan malam, bukan lampu padam, bukan gulungan awan. Gelap yang tinggal, menetap, dan menghapus jalan pulang. Sejak saat itu, Hasan belajar hidup tanpa melihat. Ia menghafal langkah dari ambang pintu menuju tungku, dari tungku ke tempayan air, dari tempayan ke hamparan tikar tempat ia berbaring. Ia menghafal suara ombak kecil sungai sebagai penanda arah, mengenali suara jangkrik untuk mengukur jarak, meraba permadani udara untuk menebak pohon, semak, dan batu. Ia belajar menunduk ketika kelepak sayap kelelawar lewat di atas kepala. Ia belajar mendengarkan aroma, membaca wangi tanah, menakar getir lumut yang menempel di telapak kaki. Dan yang paling berat, ia belajar menahan hinaan yang kadang terlempar dari mulut tetangga yang lelah dan miskin, sebab kemiskinan sering meminjam lidah untuk menyakiti yang lebih lemah. Malam ini, Hasan terpaksa keluar. Di hulu, ada seorang bocah yang demam. Ibunya datang sore tadi, suaranya terbata, memohon bantuan. Hasan tidak punya obat, tapi ia tahu jalur menuju kebun Pak Tani yang biasa menjemur daun obat kering di balai bambu. Jauh, licin, berliku, namun hanya itu yang bisa dilakukan. Hasan berdoa lirih menyebut nama Allah, memohon agar langkahnya tidak tersesat, agar hutan yang gelap ini menjadi jalan, bukan jurang.
Ia mengikat kain di pinggang lebih erat, menggenggam tongkat lebih kuat, lalu menapaki jalan setapak yang dihafal setengah, ditebak setengah. Bumi terasa hidup di bawah telapak kakinya. Ada gerak di semak, ada napas di dedaunan, ada mata yang memantau dari sela-sela gelap. Hasan mendengar, menakar, menunda langkah ketika suara ranting patah terdengar terlalu dekat. Ia pernah bertemu babi hutan yang berlari kencang menabrak semak, pernah pula berpapasan dengan beruang madu yang mengendus sambil menggeram pendek. Ia tahu kapan harus mundur, kapan harus tetap berdiri dan tidak membuat suara. Malam ini, suara-suara itu berkumpul seperti arus, mendorong jantungnya berdebar lebih cepat. Hujan mulai turun, halus dan telaten, seperti jari-jari yang mengetuk bahu. Rintik di daun besar membuat irama rapat, seolah hutan sedang memalu drum. Hasan merapat pada batang pohon yang lebar, punggungnya menempel kulit kayu yang dingin. Ia berbisik menyebut nama Allah, menuntun langkah dengan doa, sebab hanya itu bekal yang ia punya, selain tongkat dan keberanian yang tak sengaja terbentuk dari hidup yang tidak memberi kelonggaran. Di kejauhan, anjing hutan melolong. Di balik itu, samar, ada suara lain. Bukan suara alam. Bukan gesek ranting, bukan dengung serangga, bukan geram binatang. Suara besi beradu, ringan namun tajam. Hasan menyipitkan mata yang tidak melihat, kepala sedikit menoleh, telinga dipasang seolah dua jendelanya yang satu-satunya. Ia menangkap ting-ting yang pendek, lalu suara langkah manusia yang berhenti lalu berjalan lagi. Ada orang. Lebih dari satu. Mereka membawa sesuatu yang menyentuh logam. Ia menelan ludah yang pahit. Jalan setapak ini kadang digunakan para pemburu. Hasan pernah mendengar cerita di warung kopi tentang orang-orang yang datang dari jauh, menawarkan uang untuk kulit dan taring. Warga yang susah makan sering kalah oleh lapar. Hasan tahu, lapar bisa memindahkan batas antara benar dan salah. Ia tidak menghakimi. Ia hanya takut. Ia memutuskan memutar arah sedikit, menepi, memilih jalur yang lebih sunyi. Tongkatnya mengarah ke kiri, menyibak ilalang, melompati parit kecil, meniti akar besar yang mencuat seperti ular kayu. Sepasang kelelawar lewat rendah, menampar udara di atas kepala. Hasan merunduk. Hujan membasahi alis, menetes dari dagu ke dada. Nafasnya memendek dan berat. Ia menahan batuk agar tidak memberi tanda. Dalam gelapnya yang total, ia bersandar pada peta yang tersusun dari suara. Di sanalah tiba-tiba malam bergetar. Pertama datang sebagai getar rendah di tanah. Seperti langkah yang berat. Lalu embus napas tebal, bersuara kasar namun teratur. Daun-daun di depannya bergerak, bukan karena angin, melainkan ada sesuatu yang besar menyibaknya. Hasan mematung. Tangannya yang kurus meremas tongkat hingga sendi-sendi menonjol. Hujan menempel di kulitnya, namun punggungnya berkeringat dingin. Langkah itu mendekat, tidak tergesa, namun pasti. Hening sejenak, lalu terdengar auman lirih, rendah, bukan teriak, bukan ancaman, lebih seperti sapaan dari tenggorokan yang kuat dan tua. Hasan memejamkan mata yang tidak lagi bermanfaat. Bibirnya mengucap nama Allah tanpa suara. Di dalam kepalanya, gambaran binatang besar muncul, garis tubuhnya samar, mata yang tajam memantul entah cahaya apa. Ia bersiap pasrah, menunggu gigi yang akan mengatup, cakar yang akan merobek. Namun yang datang justru sesuatu yang dingin dan lembut menyentuh punggung tangannya. Bulu. Panjang. Lembab oleh hujan. Hasan tersentak, namun tidak mundur. Napas besar itu kini sangat dekat, hangatnya menembus hujan. Ia mengangkat tangan pelan, ragu,
namun lirihnya doa menguatkan gerak. Tangannya menemukan pipi yang keras dan licin, lalu rambut yang tebal. Ia merasakan detak hidup yang kuat berdetak di balik kulit. Binatang itu bergerak sejenak, menurunkan kepala, menggesekkan pipi pada lengan Hasan. Ada bunyi lirih, sejenis dengus, pendek, seolah menenangkan. Hasan mengusap dengan gerak yang sudah lupa caranya menjadi berani. Di dalam kehampaan yang panjang, rasa syukur meluap seperti sungai setelah hujan. Hasan tidak melihat warna, tidak tahu garis hitam putih, tidak tahu seberapa besar makhluk ini. Yang ia tahu, makhluk itu tidak datang untuk melukai. Suara manusia kembali terdengar, lebih dekat dari tadi. Suara yang diperintah dalam bisik, diselingi langkah buru-buru. Ada ketukan besi pada batu, ada kain yang terseret. Binatang di hadapan Hasan mendongak. Tubuhnya menegang, namun tidak lari. Mata yang Hasan tidak bisa lihat itu, seolah memandang lurus menembus pepohonan. Lalu ia bergerak, mendorong Hasan dengan lembut, seperti menuntun. Hasan mengerti isyarat itu, entah bagaimana. Ia mengikuti dorongan halus di pinggangnya, langkahnya menapak pada tanah yang disiapkan sepasang telinga, bukan sepasang mata. Mereka berjalan bersama. Hasan di depan, lalu bergeser ke samping, lalu berada sedikit di belakang. Binatang itu menuntun, berhenti jika ada akar besar, maju jika tanah aman, menggesekkan bulu pada lutut Hasan sebagai tanda belok. Hasan mulai mengenali ritme baru, bahasa yang bukan kata-kata, melainkan gerak, napas, dan sentuhan. Hujan turun lebih deras, namun di bawah naungan pohon besar, mereka seperti berada dalam ruang sendiri. Di luar, suara pemburu makin jelas, makin tergesa, lalu terdengar ledakan pendek. Bukan ledakan besar, namun cukup untuk membuat burung malam pecah terbang, membuat jantung Hasan meriap dan memukul rusuk. Binatang itu berhenti sekejap, mengeluarkan auman pendek, sangat pendek, seperti petir yang tidak jadi jatuh. Hasan merunduk secara naluriah. Ia merasakan dorongan lagi di pinggang, lebih tegas. Mereka berbelok melewati semak berduri, menyelinap di sela akar, menyeberangi alur air yang dingin hingga menggigil tulang. Di sana, tanah lebih empuk, lumutnya tebal, aroma basahnya kuat. Hasan bisa mencium wangi tanah baru digali, dan wangi samar bunga liar yang entah mekar di mana. Mereka mencapai cekungan kecil yang dibatasi batu-batu licin. Binatang itu berdiri di mulut cekungan, sementara Hasan meraba dinding batu yang basah. Jari-jarinya menyapu lumut, menemukan cekikikan air yang merembes. Di atas sana, dedaunan menahan hujan kecuali tetes-tetes besar yang jatuh seperti butir kaca. Disinilah binatang itu menempatkan Hasan, seolah menyiapkan perlindungan. Hasan duduk, punggungnya pada batu. Napasnya panjang, terputus, lalu panjang lagi. Di telinganya, dunia bergemuruh oleh hujan, namun di dekatnya ada sesuatu yang stabil, kokoh, dan hangat. Aroma asing tiba. Bau minyak, bau kain yang disetrika, bau logam, bau keringat manusia yang tidak menyatu dengan tanah. Suara langkah mendekat, bersahut-sahutan, lalu terhenti. Di sela hujan, terdengar bisik yang tajam, desis yang marah, sesuatu tentang jejak, sesuatu tentang harga. Hasan menunduk, kedua tangannya menyatukan doa, menyebut nama Allah dengan seluruh sisa tenaga yang ada. Binatang itu bergerak ke depan, berdiri di ambang semak. Dari suara napasnya, Hasan tahu ia menahan geram yang keras. Dari gesekan bulu pada batu, Hasan tahu ia siap melompat. Namun ia tidak menyerang. Ia menunggu, seperti penjaga gerbang yang yakin pada kekuatan diam.
Waktu berjalan berbeda dalam takut. Masing-masing detik tumbuh cabang, menggantungkan bayangan yang panjang di kepala. Hasan memikirkan bocah demam di hulu, memikirkan ibunya yang menunggu, memikirkan gubuk kecilnya yang gelap dan basah, memikirkan selembar tikar tempat ia biasa berbaring sambil mencoba tidak menangis. Ia juga memikirkan sesuatu yang baru. Kehangatan di dekatnya. Nafas yang teratur. Pundak yang menyentuh lengan lalu menjauh kembali. Dalam gelap yang tidak pernah berubah, Hasan menemukan cahaya yang bukan dari mata. Suara manusia makin dekat. Satu orang menginjak ranting besar hingga patah, yang lain memaki pelan. Ada yang menyenter, cahaya menebas semak, lalu hilang tertahan dedaunan tebal. Hasan tidak melihat, namun kulitnya merasakan panas dingin yang aneh, seperti kilat yang menimpa air. Binatang itu bergerak setengah langkah, menurunkan kepala, lalu diam. Hening yang tegang turun, tipis seperti pisau. Hujan perlahan berkurang, namun tetes dari pucuk daun masih jatuh bergantian, membentuk jam pasir yang tidak terlihat. Dalam hening itu, Hasan mendengar sesuatu lagi. Bukan manusia. Bukan binatang di depannya. Di atas, di kejauhan, ada bunyi yang berat dan berlantun, meniti angin, melayang, lalu memudar. Suara yang tidak serasi dengan hutan. Seperti baling-baling mengiris udara basah. Seperti besi yang memecah kabut. Hasan mengernyit, telinganya menangkap ritme yang tidak pernah ramah terhadap rimba. Hutan seperti menarik napas. Binatang di depan menoleh, mengangkat kepala, mendengar bersama. Lalu ia kembali menatap arah suara manusia, menjaga mulut cekungan seperti penjaga yang dilantik malam. Hasan meraba tanah, mencari sesuatu untuk digenggam selain tongkat. Jemarinya menemukan batu kecil, dingin dan licin. Ia menggenggamnya bukan untuk melempar, melainkan untuk merasa ada sesuatu yang nyata di telapak tangan. Ia menyebut nama Allah lagi, kali ini lebih pelan, seperti menyisipkannya ke dalam hujan yang tersisa. Dunia di hadapannya tetap gelap. Namun untuk pertama kali sejak dunia padam, Hasan tidak sendirian. Dia menoleh ke arah sumber napas hangat itu. Tentu ia tidak melihat apa-apa, namun ia merasakan kehadiran yang besar, teguh, dan pada saat yang sama, halus. Ia mengangkat tangan. Makhluk itu mendekat, menggesekkan pipi pada telapak Hasan, lalu mundur. Gerak kecil yang sederhana, namun rasanya seperti janji yang ditulis di udara. Hasan menarik napas panjang, menegakkan punggung, menunggu isyarat berikutnya. Di luar cekungan, suara orang-orang itu tiba di bibir semak, namun langkah mereka ragu. Mungkin mereka mencium sesuatu yang tidak seharusnya mereka lawan. Mungkin hutan yang menahan mereka. Mungkin makhluk di depan Hasan yang mengiris nyali mereka dengan diam. Hutan menelan sisa waktu. Hujan menyisakan tetes terakhir. Sungai di kejauhan mendengungkan lagu yang datar. Hasan duduk tenang, tangannya tetap memegang batu kecil, tongkat bersandar pada lutut, kepala menunduk, telinga mendengar, dada menyimpan degup yang mulai teratur. Makhluk di hadapannya masih di sana, tidak beranjak. Ketika angin berganti arah, Hasan mencium wangi yang lebih tajam dari bulunya, wangi liar yang bersih, wangi yang mengingatkan pada malam-malam di masa kecil ketika ayahnya pulang dengan cerita tentang penjaga rimba. Cerita yang dulu dianggap dongeng untuk menidurkan anak. Malam ini, dongeng itu bernafas di depan Hasan. Embun turun perlahan. Udara mendingin 1 derajat lagi. Dari jauh, kaki langit yang tidak terlihat berganti warna, mungkin kelabu, mungkin masih hitam. Hasan berdiri pelan. Lututnya sempat goyah, namun segera menguat.
Makhluk itu melangkah setengah langkah, memberi ruang, lalu menatap lagi arah semak. Hasan merasakan isyarat yang halus, isyarat untuk siap bergerak kapan saja. Ia menggenggam tongkat, menahan batu kecil di tangan lain, menegakkan badan, dan menambatkan hatinya pada satu-satunya jangkar yang tidak dapat dicuri siapapun, pengharapan pada Allah. Di bibir cekungan, daun bergerak pelan seolah disentuh tangan tak terlihat. Suara orang-orang itu meredup, lalu menjauh sedikit, lalu berhenti lagi. Di atas, bunyi berat berputar itu makin dekat, lalu tertahan oleh ketebalan hutan, seperti ragu untuk menembus. Sunyi yang tipis melapisi segala sesuatu. Dalam sunyi itu, makhluk di hadapan Hasan membuat satu gerak sederhana. Ia menunduk, menyentuh ujung tongkat dengan hidungnya, lalu berbalik perlahan ke arah jalur sempit yang baru saja mereka lewati, menunggu Hasan untuk melangkah. Hasan mengangguk kecil, meski tidak ada yang perlu melihat. Ia mengatur napas, mematri setiap denyut tanah, lalu mengangkat kaki. 1 langkah. 2 langkah. Tongkat menyentuh akar, berpindah, menyentuh tanah padat, lalu tanah lunak. Di depan, bahu makhluk itu bergerak, bulunya menyapu hujan sisa di daun, menyisakan jejak basah yang dingin saat menyentuh kulit. Mereka mulai bergerak lagi, perlahan, hati-hati, namun tidak gentar, meninggalkan cekungan batu yang baru saja menjadi pelindung. Di belakang, semak menutup kembali, menyimpan sisa dingin dan doa yang menempel pada batu. Malam belum selesai, namun rasa takut yang tadi menelan dada telah retak. Di celah retak itu tumbuh sesuatu yang tidak punya nama, sejenis keberanian yang lahir dari kepercayaan pada isyarat yang tidak bisa dilihat. Hutan di sekeliling berbisik dengan cara yang hanya bisa didengar orang yang mau menunduk. Hasan menunduk. Makhluk itu menoleh sekali, memastikan jarak mereka cukup dekat untuk saling merasakan. Lalu mereka menyelam kembali ke dalam rimba yang basah, mengikat diri pada langkah yang sama, pada napas yang sama, pada keputusan yang sama, menuju jalan yang hanya akan menunjukkan diri pada mereka yang tidak berhenti berjalan. Embun masih menetes dari ujung-ujung daun, membentuk butir yang jatuh satu persatu seperti jam pasir hutan. Hasan melangkah perlahan, tongkatnya mengetuk tanah yang penuh akar. Di sampingnya, tubuh besar itu berjalan tenang. Setiap kali ia hampir tersandung, bulu lembut menyapu lutut atau pinggangnya, memberi tanda agar ia menggeser langkah. Hasan tak pernah menyangka, di balik kegelapan matanya, ia akan menemukan penuntun yang bukan manusia. Di dalam hati, ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah campuran takut, syukur, dan keheranan. Sejak dunia menjadi gelap bagi matanya, ia sering merasa terbuang. Ia terbiasa mendengar bisik tetangga yang menyebutnya beban, terbiasa ditertawakan anak-anak desa yang mengejek langkahnya yang tersaruk. Namun malam ini, hutan yang selama ini dianggap mengerikan justru memberi sahabat. Seekor harimau putih, makhluk yang bagi banyak orang adalah ancaman, kini justru menjadi penuntun langkahnya. Hasan berusaha mengingat jalur yang ditempuh. Ia tahu arah suara sungai, tahu tanah yang lebih lunak berarti dekat rawa kecil, tahu suara burung hantu berarti pepohonan lebih rapat. Namun kali ini, ia tak lagi harus mengandalkan hafalan sendiri. Harimau itu menuntunnya, memberi tanda dengan dorongan lembut atau gesekan. Hasan mengikuti, seolah ia kembali menjadi anak kecil yang digandeng tangan ayahnya melewati pasar ramai. Tiba-tiba, suara pecah datang dari kejauhan. Seperti ranting diinjak, lalu diikuti suara seretan kain dan bisikan yang keras. Hasan menajamkan telinga. Ia mengenali nada itu. Pemburu. Mereka masih mengintai. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, jika mereka menemukan harimau putih ini,
nasibnya akan berakhir di peluru dan jerat. Hasan berhenti sejenak, napasnya memburu. Ia menunduk, berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi kami." Harimau putih itu seperti mengerti. Ia berhenti di samping Hasan, mengeluarkan dengusan rendah, lalu mengarahkan tubuhnya ke depan, seakan meminta Hasan untuk diam. Detik-detik yang menegangkan pun lewat. Suara para pemburu semakin mendekat, lalu tiba-tiba hening. Hanya sisa hujan yang jatuh dari pucuk pohon. Hasan menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia tahu, mereka mungkin sedang mengintai, mencari jejak. Harimau putih itu melangkah maju, tubuhnya rendah, napasnya nyaris tak terdengar. Hasan hanya bisa mendengar. Setiap desiran angin, setiap gesekan dedaunan, setiap hembusan napas dari makhluk di sampingnya. Dalam gelap yang abadi, ia belajar membaca dunia dengan cara yang berbeda. Dan malam itu, ia merasa seolah seluruh hutan menjadi satu tubuh yang bernafas bersamanya. Mereka berjalan lagi, menyusuri jalur sempit yang dipenuhi duri rotan. Sesekali Hasan merasakan duri menusuk kain sarungnya, namun ia tetap maju. Harimau putih itu berhenti mendadak, membuat Hasan juga terhenti. Dari kejauhan, terdengar suara samar, bukan manusia, melainkan lolongan panjang. Anjing-anjing pemburu. Hasan tercekat. Itu berarti para pemburu sengaja melepas anjing untuk melacak bau. Astagfirullah, bisik Hasan pelan. Ia tahu anjing-anjing itu akan lebih cepat menemukan mereka daripada manusia. Harimau putih itu menundukkan kepala, mengendus tanah, lalu bergerak ke arah berbeda, memaksa Hasan berbelok dari jalur yang seharusnya. Hasan pasrah, mengikuti setiap dorongan kecil di pinggang dan lengannya. Langkah mereka semakin cepat, tanah di bawah menjadi licin. Hasan nyaris tergelincir, namun tubuh besar itu menopang dengan bahu, membuatnya tetap seimbang. Mereka menyeberangi alur sungai kecil. Air dingin mengalir deras, membuat sarung Hasan basah hingga lutut. Tapi suara lolongan semakin jauh. Rupanya air sungai berhasil menghapus jejak mereka. Hasan menarik napas lega, meski masih ada rasa cemas yang berat. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang ditutupi rumput tinggi. Hasan merasakan aroma segar rumput basah menusuk hidungnya. Di sana, harimau putih berhenti, lalu berbaring di tanah. Hasan meraba tubuhnya yang besar, bulunya basah namun hangat. Ia duduk di sampingnya, menempelkan punggung ke tubuh itu. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa aman. Di balik rasa aman itu, ada juga rasa heran yang tak tertahankan. Mengapa seekor harimau putih menuntunnya, bukan memangsa dirinya? Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah benar cerita orang tua dulu tentang penjaga rimba yang kadang turun untuk menolong manusia pilihan? Hasan menengadah, meski matanya tak bisa melihat langit. Ia hanya merasakan tetes embun jatuh di wajahnya. Bibirnya bergetar, menyebut nama Allah dengan penuh syukur. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara letusan senjata terdengar lagi, memecah kesunyian hutan. Hasan tersentak. Harimau putih itu juga bangkit, telinganya tegak, matanya yang tajam, meski Hasan tak bisa melihat, tertuju ke arah suara. Ia mengeluarkan auman pendek, rendah tapi menggetarkan, seakan memberi peringatan pada siapapun yang mendekat. Hasan menggenggam tongkatnya erat. Apapun yang terjadi, gumamnya lirih, aku takkan biarkan mereka menyakitimu. Malam itu, di tanah basah rimba Kalimantan, pria buta dan seekor harimau putih duduk berdampingan. Di sekeliling mereka, hutan bernafas, menyimpan rahasia,
dan menunggu. Sebuah ikatan tak biasa telah terjalin, dan di balik ikatan itu, bahaya yang lebih besar sudah mengintai di setiap sudut gelap. Malam kian larut, namun hutan tidak pernah benar-benar tidur. Suara katak saling bersahutan, jangkrik beradu nada, dan angin membawa aroma lembab yang menusuk. Hasan duduk bersandar pada batang pohon besar, tubuhnya lelah, namun hatinya terus terjaga. Di sampingnya, harimau putih itu masih berdiri, seolah tak mengenal kata letih. Nafasnya teratur, namun telinganya selalu bergerak, menangkap setiap suara asing. Hasan berusaha mengatur napas, merabat tanah yang dingin. Ia merasakan lumpur menempel di jari-jarinya, juga aroma samar besi yang aneh. Darah. Ia terkejut, mengangkat tangannya perlahan. Benar, ada jejak darah yang mengalir di tanah, entah dari binatang buruan atau mungkin dari harimau itu sendiri. Dengan panik, ia merabat tubuh besar di sampingnya, mencari luka. Harimau putih itu tidak menolak, hanya mengeluarkan dengusan lirih. Pada bagian bahu, Hasan menemukan bulu yang lengket, basah, dan berbau besi. Ya Allah, bisik Hasan pelan, kau terluka. Matanya memang gelap, tapi telinganya mendengar napas harimau itu yang sesekali berat. Rupanya peluru para pemburu sempat mengenai tubuhnya. Hasan meraba lebih hati-hati, menemukan lubang kecil yang hangat, darahnya masih mengalir. Hatinya tersayat. Ia tak punya obat, tak punya kain bersih. Hanya sarung lusuh yang melekat di tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia merobek bagian bawah sarung itu, lalu menekannya pada luka, meski tangannya gemetar. Harimau itu mengeluarkan auman rendah, seolah menahan sakit. Hasan menahan napas, mencoba menekan lebih kuat agar darah berhenti. Bertahanlah, tolong bertahanlah, gumamnya, seakan binatang itu bisa memahami kata-kata manusia. Di saat itu, dari kejauhan terdengar lolongan anjing lagi. Kali ini lebih banyak, lebih keras, dan semakin dekat. Hasan tahu, para pemburu belum menyerah. Ia sadar, jika mereka menemukan harimau putih ini dalam keadaan terluka, maka segalanya akan berakhir. Ia menggertakkan giginya, lalu berbisik, "Aku tidak akan biarkan mereka mengambilmu." Harimau putih itu seakan merespon. Ia mendorong tubuhnya perlahan ke arah Hasan, memberi tanda agar Hasan bangkit. Dengan sisa tenaga, makhluk itu berjalan ke arah semak lebat, meski tubuhnya limbung. Hasan mengikuti, tangannya tetap menempel pada tubuh besar itu agar tak kehilangan arah. Setiap langkah terasa berat, tanah licin, dan suara lolongan makin mendekat. Mereka memasuki jalur sempit, penuh rotan berduri. Hasan merasa kulit tangannya tergores, namun ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya bagaimana menyelamatkan harimau putih itu. Nafas mereka berpacu dengan waktu, sementara di belakang terdengar suara manusia yang berteriak-teriak, memberi aba-aba pada anjing-anjing pemburu. "Cepat, ikuti jejak darahnya!" teriak salah satu suara kasar. Hasan tercekat. Mereka memang mengikuti jejak darah dari luka harimau itu. Hatinya semakin panik, namun ia berusaha tenang. Ia tahu, hanya satu cara untuk mengelabui mereka, sungai. Jika mereka bisa mencapai arus air, jejak darah akan hilang. Seakan membaca isi hati Hasan, harimau putih itu berbelok, menuruni tanah miring yang licin. Hasan hampir terjatuh, tapi tubuh besar itu menopangnya dengan bahu. Tak lama, suara gemuruh air terdengar. Sungai. Harapan satu-satunya. Namun sebelum mereka bisa mencapainya, suara letusan senjata kembali memecah malam. Peluru menghantam batang pohon besar,
serpihannya beterbangan mengenai wajah Hasan. Ia terhuyung, hampir jatuh. Harimau putih itu mengaum keras, auman yang menggema jauh ke dalam hutan, membuat anjing-anjing pemburu sejenak terdiam ketakutan. Dalam detik yang tegang itu, Hasan menarik napas panjang, lalu berlari kecil sambil tetap menempel pada tubuh harimau putih. Ia tak peduli tanah yang licin, tak peduli darah yang kini membasahi tangannya. Yang ia tahu, mereka harus sampai ke sungai sebelum para pemburu mendekat. Akhirnya, suara air deras semakin jelas. Mereka menuruni tebing kecil, lumpur menempel di kaki, lalu melompat ke dalam aliran sungai yang dingin menggigilkan tulang. Air mencapai dada Hasan, arusnya kuat, membuat tubuhnya hampir hanyut. Namun harimau putih itu berenang dengan gagah, menyeret Hasan dengan tubuhnya. Di balik derasnya arus, Hasan merasakan beban di dadanya terlepas sedikit. Jejak mereka akan hilang. Anjing-anjing itu tak akan bisa mengikuti. Namun di balik rasa lega itu, ia juga merasakan tubuh harimau putih itu semakin lemah. Nafasnya berat, langkahnya di dalam air terseret. Luka di bahu semakin parah. Hasan menggenggam bulu basah itu erat, seolah ingin membagi kekuatannya. "Bertahanlah, demi Allah, bertahanlah," suaranya bergetar, penuh putus asa. Malam itu, di tengah sungai Kalimantan yang dingin dan liar, pria buta dan seekor harimau putih berjuang melawan maut. Di belakang mereka, suara para pemburu masih bergema, tapi semakin jauh, semakin tertelan oleh suara arus air. Namun bahaya belum benar-benar pergi. Di balik gelap, tragedi baru sedang menunggu, menguji seberapa kuat ikatan yang aneh namun suci itu bisa bertahan. Arus sungai membawa tubuh Hasan berputar-putar, dingin menusuk sampai ke tulang. Tangannya gemetar, namun ia tak pernah melepas genggamannya pada bulu harimau putih itu. Setiap kali ia nyaris hanyut, tubuh besar itu menabrakkan dirinya ke arah Hasan, menahan, lalu menuntunnya ke tepian. Air bergemuruh, bebatuan di dasar sungai terasa tajam di telapak kakinya, dan napasnya seakan direnggut arus deras. Akhirnya, dengan sisa tenaga, mereka berhasil mencapai tepian yang curam. Hasan meraba akar pohon yang menjuntai ke dalam air, menarik tubuhnya dengan bersusah payah, lalu mendengar cipratan air saat harimau putih itu menyusul naik. Nafas Hasan terengah-engah, dadanya terasa perih, namun hatinya lega karena mereka berhasil lolos untuk sementara. Harimau putih itu berbaring di tanah berlumut, tubuhnya gemetar, bahunya berlumuran darah. Hasan meraba luka itu, menekan dengan kain lusuh yang sudah basah. "Ya Allah, tolong kuatkan dia," bisiknya lirih. Air mata hangat jatuh, bercampur dengan hujan sisa di wajahnya. Malam makin dalam, hutan semakin sunyi, hanya ada suara tetesan air dan napas berat harimau putih. Hasan duduk di sampingnya, menggenggam bulu tebal itu seolah takut kehangatan itu akan hilang. Ia bicara lirih, meski tahu binatang itu mungkin tak mengerti kata-kata manusia. "Sejak mataku gelap, aku selalu merasa sendirian. Tapi malam ini, kau datang, menuntunku. Aku bersumpah, aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu. Kau bukan hanya binatang, kau cahaya yang Allah kirimkan di tengah gelapku." Harimau putih itu mengeluarkan suara lirih, bukan auman, melainkan dengusan yang terdengar lembut. Hasan menafsirnya sebagai jawaban, atau mungkin sekadar hembusan napas. Tapi bagi Hasan, itu adalah janji samar, janji bahwa mereka tidak sendirian di dunia ini. Tak lama, suara jauh kembali terdengar. Trompet kecil yang ditiup, lalu gonggongan anjing dari arah lain. Hasan menegakkan tubuhnya, panik. Mereka belum menyerah. Para pemburu rupanya menyebar,
mengepung dari berbagai sisi. Hasan menggenggam tongkatnya, meski tahu senjata itu tak sebanding dengan senapan. Ia berpikir keras. Harimau putih itu terluka, tak mungkin bisa terus lari. Hasan harus menemukan tempat aman. Ingatannya melayang ke cerita lama dari ayahnya dulu, tentang gua di balik air terjun kecil yang tersembunyi di rimba. Tempat itu konon sering dipakai orang-orang Dayak bersembunyi dari musuh. Hasan tak tahu jalannya pasti, tapi ia tahu suara air terjun selalu bisa dikenali. Dengan sisa keberanian, ia berdiri, lalu berbisik, "Ayo, kita harus pergi." Ia mendorong tubuh harimau putih itu pelan. Meski terluka, binatang itu bangkit, terhuyung namun tetap berdiri gagah. Mereka berjalan lagi, menembus rimbun dedaunan, langkah Hasan dipandu napas berat harimau itu. Hutan malam terasa semakin mencekam. Setiap suara ranting patah membuat jantung Hasan berdegup kencang. Setiap hembusan angin membawa aroma asing yang membuatnya waspada. Anjing-anjing pemburu terdengar semakin dekat, gonggongannya bersahut-sahutan. Hasan menggertakkan gigi. Jika mereka menemukan gua itu, mungkin mereka bisa bertahan. Langkah demi langkah, akhirnya Hasan mendengar suara lain. Bukan lolongan, bukan teriakan manusia, melainkan gemuruh air yang jatuh dari ketinggian. Air terjun. Ia menarik napas lega, meski lututnya hampir tak kuat lagi menopang tubuh. Mereka bergerak semakin cepat menuju suara itu. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai air terjun, cahaya aneh menembus dari sela pepohonan. Cahaya obor. Para pemburu sudah ada di depan mereka, menghadang jalur. Hasan terhenti, tubuhnya bergetar. Harimau putih itu berdiri di sampingnya, mengeluarkan auman keras, membuat dedaunan bergetar. Di sana. Itu dia harimau putihnya, suara kasar terdengar, lalu letusan senjata kembali memecah malam. Peluru melesat, menghantam tanah di dekat kaki Hasan. Ia terjatuh, tongkatnya terlempar. Harimau putih itu mengaum lagi, lalu menerjang ke arah suara. Suara teriakan manusia terdengar, bercampur dengan gonggongan anjing yang berubah menjadi jeritan. Hasan meraba tanah, mencari tongkatnya, jantungnya seakan-akan meledak. Ia mendengar suara benturan, teriakan, dan auman yang mengguncang bumi. Dalam gelapnya, ia hanya bisa membayangkan sahabatnya bertarung dengan seluruh tenaga, meski tubuhnya sudah terluka parah. Air mata Hasan jatuh deras. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi dia, jangan biarkan mereka menang." Di tengah kekacauan itu, suara gemuruh air terjun semakin jelas. Hasan merangkak, lalu berdiri dengan tertatih, berusaha mendekati suara air. Tiba-tiba, tubuh besar harimau putih itu kembali muncul di sampingnya, berdarah lebih banyak, namun masih hidup. Dengan sisa tenaga, makhluk itu mendorong Hasan ke arah air terjun. Hasan menurut, menapaki batu licin, lalu merasakan cipratan air yang deras. Di balik air yang jatuh, benar saja, ada celah gelap. Gua. Harimau putih itu menuntunnya masuk, tubuhnya sendiri sudah goyah. Hasan menangis saat meraba bulu basah penuh darah itu. "Bertahanlah, kita sudah hampir aman." Namun sebelum mereka benar-benar masuk, suara letusan senjata terakhir mengguncang. Hasan merunduk, menutup telinganya. Harimau putih itu mengaum panjang, auman terakhir yang menggema ke seluruh rimba, membuat hutan seolah menangis bersama. Hasan tak tahu apa yang terjadi, yang ia tahu hanyalah tubuh besar itu roboh di depan mulut gua. Darah menetes ke tanah, mengalir bersama air terjun. Hasan menjerit,
mengguncang tubuh besar itu. Tangannya berlumuran merah, hatinya remuk. Dalam gelapnya, ia memeluk kepala harimau putih itu, berdoa dengan seluruh air mata yang tersisa. Hutan malam terdiam. Angin berhenti sesaat, air terjun bergemuruh seperti ratapan. Para pemburu di luar masih berteriak-teriak, namun Hasan tidak mendengar apapun selain detak jantungnya yang hancur. Ia tidak tahu apakah sahabatnya akan bertahan, atau inilah akhir dari ikatan ajaib yang singkat namun penuh makna itu. Air terjun bergemuruh seperti tabuh duka, derasnya menghantam batu hingga menebarkan kabut dingin yang membasahi wajah Hasan. Pria buta itu berlutut di tepi gua yang tersembunyi di balik tirai air, tubuhnya menggigil bukan karena dingin semata, tetapi karena perasaan hancur yang tak bisa ia bendung. Di pangkuannya, tubuh besar sang harimau putih tergeletak, napasnya berat, dada naik turun dengan susah payah, dan darahnya mengalir membasahi tanah. Hasan menempelkan telinga ke tubuh itu, mendengar detak jantung yang kian lemah. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku," bisiknya, air matanya bercampur dengan cipratan air terjun. "Kau satu-satunya cahaya dalam gelapku. Jika kau pergi, aku akan kembali sendiri, tersesat tanpa arah." Harimau putih itu membuka mulut, mengeluarkan auman rendah. Namun kali ini berbeda, bukan auman marah atau ancaman, melainkan suara yang terdengar seperti keluhan, seperti perpisahan. Hasan memeluk kepalanya erat, membisikkan doa, memohon agar makhluk itu tetap hidup. Namun di luar gua, para pemburu tidak berhenti. Suara teriakan mereka terdengar jelas di balik air terjun. Obor-obor mereka menebar cahaya samar yang menembus tirai air. "Cepat! Aku dengar aumannya tadi. Harusnya ia masuk ke sini." Hasan tersentak. Mereka akan menemukan gua itu. Ia tahu, jika mereka masuk, tidak ada lagi tempat lari. Harimau putih itu sudah terlalu lemah untuk bertarung. Hasan meraba tanah, menemukan tongkatnya yang patah, lalu menggenggamnya seolah itu senjata. Tangannya bergetar, kakinya lemah, namun hatinya bersumpah, lebih baik ia mati di sini daripada membiarkan sahabatnya dibantai. Ia menoleh ke arah harimau putih itu, meski matanya tidak bisa melihat, lalu berkata lirih, "Kalau aku harus mati, biarlah aku mati bersamamu." Tiba-tiba, harimau putih itu bangkit dengan sisa tenaga. Luka di bahunya mengucurkan darah lebih deras, namun matanya menyala dalam gelap. Ia berdiri di depan mulut gua, tubuhnya tegap meski goyah. Hasan mendengar dengusan keras, lalu auman panjang yang mengguncang udara. Suara itu menggema, bercampur dengan gemuruh air terjun, membuat para pemburu di luar terdiam sejenak. "Astagfirullah, dia masih hidup," teriak salah satu dari mereka. Suara senapan kembali terdengar. Peluru menembus tirai air, menghantam dinding batu, memercikkan serpihan. Hasan menunduk, menutup kepalanya dengan tangan. Harimau putih itu tetap berdiri, menghadang pintu gua, tubuhnya seolah menjadi tameng. Setiap kali letusan menggema, Hasan merasa bumi bergetar. Di sela ketegangan itu, suara gonggongan anjing kembali terdengar, makin dekat, makin liar. Hasan menahan tangis, menyadari bahwa sahabatnya sedang menyiapkan pengorbanan terakhir. Dan benar saja, harimau putih itu melangkah maju, menembus tirai air terjun, aumannya membelah malam. Teriakan manusia bercampur dengan lolongan anjing. Hasan hanya bisa mendengar suara tubuh besar yang menabrak, suara jeritan panik, suara senjata yang ditembakkan terburu-buru. Semua berlangsung cepat, lalu diakhiri dengan keheningan yang menakutkan. Hasan merangkak ke depan, tubuhnya gemetar. Ia menyentuh batu basah di tepi air terjun,
berusaha mencari sahabatnya. Namun yang ia temukan hanya aliran darah yang deras terbawa arus. Ia menjerit, "Tidak! Jangan tinggalkan aku!" Tapi tak ada jawaban, hanya gemuruh air dan desau angin malam. Hasan meraba tanah, maju beberapa langkah, lalu tangannya menyentuh bulu basah. Tubuh harimau putih itu terbaring di mulut gua, napasnya hampir tak terdengar. Hasan menempelkan kepalanya ke dada harimau itu, menangis tanpa suara. "Bertahanlah, demi Allah, bertahanlah," isaknya lirih. "Kau bukan hanya penuntunku, kau keluargaku. Jangan pergi." Harimau putih itu membuka matanya sekali lagi. Dalam gelapnya, Hasan merasakan dorongan lembut di bahunya, seperti saat pertama kali makhluk itu menuntunnya di hutan. Sebuah isyarat yang dalam, penuh kasih. Lalu, dengan auman kecil yang terdengar lebih mirip desahan, tubuhnya jatuh diam. Hasan membeku. Dunia seakan berhenti. Hujan yang turun dari ujung daun, suara katak, gemuruh air, semua seolah membisu. Di dalam kegelapan matanya, ia tahu cahaya satu-satunya kini padam. Air matanya pecah. Ia memeluk tubuh besar itu erat, menjerit memanggil nama Allah. Di luar gua, suara para pemburu makin dekat, namun Hasan tak lagi peduli. Hatinya sudah hancur, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin berhembus aneh, membawa aroma tanah basah yang kuat. Dari kejauhan, terdengar auman lain, panjang, bergema, datang dari berbagai arah. Hasan terdiam, telinganya menangkap suara itu dengan jelas. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak. Seluruh hutan seakan menjawab kematian harimau putih itu. Auman demi auman menggema, dari utara, selatan, timur, dan barat. Suara itu membuat para pemburu di luar gua ketakutan. Teriakan mereka berubah panik. "Cepat! Lari! Ada kawanan lain!" Hasan mendengar langkah-langkah tergesa menjauh, suara anjing yang merengek ketakutan. Para pemburu akhirnya mundur, dicekam rasa takut oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Hasan masih terisak, memeluk tubuh sahabatnya yang tak bernyawa. Tapi di sela tangis, ia tahu, hutan ini tidak akan membiarkan pengkhianatan itu begitu saja. Ada balasan yang sudah disiapkan. Ada karma yang akan menimpa mereka yang tamak. Malam itu, di balik air terjun Kalimantan, seorang pria buta kehilangan sahabat yang paling setia. Namun pada saat yang sama, ia juga mendengar janji hutan, bahwa kematian itu tidak sia-sia, dan bahwa darah yang tumpah akan dibalas oleh rimba yang murka. Kabut air terjun menyelimuti gua dengan dingin yang menusuk tulang. Hasan masih berlutut di samping tubuh harimau putih yang telah diam untuk selamanya. Tangannya menggenggam bulu yang basah dan lebat, wajahnya menempel pada dada yang kini tak lagi berdegup. Hati yang selama ini kuat menghadapi gelap kini terasa remuk, seolah tak ada lagi alasan untuk bertahan. Namun telinga Hasan tetap terbuka. Ia mendengar sesuatu di luar gua, suara langkah manusia yang tergesa, teriakan yang saling bertabrakan, gonggongan anjing yang berubah menjadi rengekan. Lalu, auman demi auman kembali menggema dari segenap penjuru hutan. Berat, panjang, dan bergema. Hasan tahu, itu bukan hanya gema air terjun, melainkan panggilan kawanan. Para pemburu di luar panik. Suara mereka terdengar pecah, penuh ketakutan. "Cepat! Mundur! Ini bukan satu ekor saja. Aku melihat mata-mata di kegelapan, terlalu banyak. Lari sebelum kita mati di sini."
Hasan menelan ludah. Hatinya yang retak merasakan secercah harapan, hutan tidak tinggal diam. Kematian sahabatnya tidak akan terbuang percuma. Harimau putih yang mati di pangkuannya seolah telah memanggil saudara-saudaranya. Dan rimba menjawab dengan murka. Teriakan manusia berganti dengan suara langkah berlarian, ranting patah diinjak terburu-buru, lalu jeritan ketakutan. Hasan menegakkan tubuhnya, mendengar semua dengan telinga yang tajam. Para pemburu itu kini bukan lagi pengejar, melainkan mangsa yang terjebak di dalam wilayah yang mereka nodai. Hasan meraba wajah harimau putih itu sekali lagi, lalu berbisik dengan suara parau, "Tenanglah. Kawanmu sudah datang menuntut balas. Aku akan menjaga kisahmu, meski mataku tak bisa melihat dunia." Suara di luar semakin kacau. Teriakan demi teriakan saling susul, beberapa berubah menjadi jeritan panjang, lalu hilang seketika. Hasan merinding, namun ada bagian di dalam dirinya yang merasa puas. Ia tidak bersorak, tidak merayakan, hanya menerima bahwa hutan punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Hujan turun lagi, tipis namun merata, seolah langit pun ikut berduka. Hasan duduk di mulut gua, memeluk lutut, mendengar semua suara itu. Darah sahabatnya masih hangat di tangannya, namun di kejauhan, jeritan manusia makin jarang terdengar. Satu persatu lenyap, ditelan oleh rimba yang tak mengenal belas kasihan pada pengkhianat. Ketika akhirnya hening turun kembali, Hasan merasa dunia berubah. Sunyi itu bukan sunyi biasa. Sunyi itu penuh pesan. Seakan rimba berkata, "Kami telah membalas, kini giliranmu menjaga kenangan." Hasan menggigil. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran baru yang tumbuh di dadanya. Ia adalah saksi dari sesuatu yang tak pernah dilihat orang desa. Ia tahu, andai ia kembali, tak ada seorang pun yang akan percaya. Mereka akan menuduhnya gila, atau menganggap kisahnya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun Hasan tidak peduli. Bagi dirinya, kebenaran malam ini terukir dalam darah, auman, dan air mata. Hasan kembali merabat tubuh sahabatnya, lalu perlahan menutup luka dengan tanah lembab di sekitar gua. Ia tidak bisa menggali liang, tapi ia bisa menutupi dengan ranting, daun, dan bebatuan. Tangannya bergerak pelan, setiap sentuhan diiringi doa, "Ya Allah, tempatkan dia di sisi Mu." Dia bukan manusia, tapi hatinya lebih mulia dari banyak manusia. Saat ia sedang menutup tubuh itu dengan ranting, sesuatu terjadi. Dari dalam gelap, langkah besar terdengar mendekat. Hasan terdiam, jantungnya berdetak keras. Aroma tanah dan bulu basah memenuhi hidungnya. Lalu, auman pendek menggema, hanya beberapa meter dari tempatnya. Hasan tahu, itu bukan sahabatnya, melainkan kawanan yang datang. Ia gemetar, menunduk, menahan napas. Dari suara langkahnya, ada lebih dari 1, 2, 3, mungkin 5. Nafas berat mereka memenuhi gua. Hasan pasrah, tubuhnya kaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seekor dari mereka mendekat, lalu mengendus tubuh harimau putih yang sudah tak bernyawa. Hasan mendengar dengusan lirih, suara sedih yang dalam. Yang lain juga mengeluarkan suara serupa, seperti ratapan. Hasan tak berani bergerak, tapi di tengah rasa takut, ia merasa harimau-harimau itu tidak marah padanya. Mereka tahu ia bukan musuh, melainkan satu-satunya manusia yang ada di sisi sahabat mereka di saat terakhir. Seekor harimau mendekat lebih dekat, begitu dekat hingga nafas panasnya terasa di wajah Hasan. Ia menahan air mata, lalu berbisik lirih, "Aku bukan musuhmu,
Aku mencintainya sebagaimana kalian mencintainya. Ajaib, harimau itu tidak menerkam. Ia hanya mengeluarkan dengusan keras sekali, lalu berbalik, meninggalkan gua. Yang lain menyusul. Hasan mendengar langkah mereka menjauh, auman mereka kembali memenuhi hutan. Kali ini bukan auman marah, melainkan auman duka. Hasan terisak. Malam itu ia tahu, dirinya telah diterima sebagai saksi dan penjaga kisah. Beberapa jam kemudian, ketika fajar mulai merayap di balik pepohonan, Hasan berdiri. Lututnya lemah, tubuhnya basah, namun hatinya dipenuhi tekad baru. Ia mengusap tanah di atas tubuh sahabatnya sekali lagi, lalu berjanji, "Aku akan pulang. Aku akan bercerita. Mereka mungkin tidak percaya, tapi aku tidak akan biarkan namamu hilang begitu saja. Kau adalah penuntun yang Allah kirimkan untukku, dan aku akan hidup membawa namamu." Dengan tongkat di tangan, ia meninggalkan gua, melangkah tertatih menuju arah sungai. Cahaya pagi yang tak bisa dilihat matanya menyentuh wajahnya, memberi hangat. Meski matanya tetap gelap, hatinya kini membawa cahaya yang tak akan pernah padam. Namun, jauh di dalam hutan, dendam rimba belum berakhir. Para pemburu yang selamat membawa luka dan trauma, dan mereka bersumpah akan kembali dengan jumlah lebih banyak. Hasan tidak tahu itu. Ia hanya melangkah pulang dengan keyakinan, sementara hutan sudah menyiapkan babak baru, babak yang akan lebih kelam dan penuh air mata. Langkah Hasan meninggalkan gua itu bagai langkah seorang pengembara yang kehilangan setengah jiwanya. Sungai masih bergemuruh, hutan masih berbisik, namun di dadanya ada kehampaan yang tak bisa diisi. Setiap ketukan tongkat di tanah terdengar seperti gema perpisahan. Ia berjalan tertatih, tubuhnya penuh luka kecil, pakaian sobek, dan darah sahabatnya masih menempel di telapak tangan. Sepanjang perjalanan pulang, Hasan terus mendengar auman jauh di kejauhan. Bukan lagi auman marah, melainkan nyanyian duka kawanan yang meratapi kehilangan pemimpin mereka. Hasan merasa dirinya seakan ikut menjadi bagian dari ratapan itu. Ia buta, miskin, terbuang, namun malam itu ia diangkat menjadi saksi sebuah persaudaraan yang tak kasat mata. Ketika fajar tiba, langit yang tak bisa ia lihat mulai berganti warna. Udara menjadi lebih hangat, burung-burung pagi bernyanyi, dan suara ayam hutan bersahut-sahutan. Hasan sampai di tepi desa dengan tubuh yang lemah. Beberapa warga melihatnya terhuyung, wajah mereka terkejut, lalu berlari menghampiri. "Hasan, dari mana kau semalaman?" seru seorang lelaki desa. Hasan hanya menunduk, bibirnya bergetar. "Aku kehilangan sesuatu yang lebih dari keluarga." Warga bertanya-tanya, namun Hasan tidak menjawab. Ia masuk ke gubuk kecilnya, duduk di tikar lusuh, lalu menangis sejadi-jadinya. Air matanya jatuh, membasahi kain yang berlumuran darah. Namun dalam tangis itu, ia juga merasakan kehangatan samar, kehangatan bulu putih yang dulu menuntunnya melewati gelap. Hari-hari berikutnya, Hasan menjadi buah bibir. Ia bercerita tentang harimau putih yang menuntunnya, tentang auman terakhir di bawah air terjun, tentang kawanan yang datang menuntut balas. Sebagian warga menertawakan, menganggap itu dongeng orang buta. Sebagian lain bergidik, mengingat malam itu memang penuh suara jeritan dan auman yang terdengar sampai desa. Waktu berjalan. Para pemburu yang selamat kembali ke kota dengan tubuh penuh luka. Mereka menceritakan kawanan harimau yang muncul tiba-tiba, mata-mata yang menyala di kegelapan, dan sahabat mereka yang hilang tanpa jejak. Trauma itu membuat sebagian dari mereka tak pernah berani kembali ke rimba. Yang lain mencoba, namun setiap kali, selalu ada pertanda, suara auman dari jauh, jejak besar di tanah,
atau anjing-anjing pemburu yang ketakutan hingga tak mau melangkah. Rimba menjaga rahasianya, dan dendamnya tidak pernah padam. Hasan sendiri berubah. Meski matanya tetap gelap, hatinya kini menyala. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih berani. Orang-orang desa yang dulu memandang rendah mulai segan, bahkan beberapa datang meminta doa darinya, karena percaya ia telah menjadi orang pilihan yang dijaga makhluk rimba. Namun di balik itu semua, Hasan tahu satu hal, ia hanyalah manusia biasa yang pernah disentuh oleh kasih sayang seekor harimau putih. Ia bukan orang sakti, bukan pula wali, hanya seorang buta yang pernah diberi kesempatan merasakan persahabatan sejati. Setiap malam, sebelum tidur, Hasan menengadahkan tangan, berdoa pada Allah. Ya Allah, rahmati sahabatku yang kau kirimkan untuk menuntunku. Jangan biarkan namanya hilang di telan waktu. Jadikan ia saksi bahwa cinta dan kesetiaan bisa datang dari makhluk apapun, dan bahwa manusia yang tamak akan selalu kalah oleh kebenaran MU. Dan setiap kali ia selesai berdoa, Hasan merasakan sesuatu. Angin malam yang masuk dari celah dinding gubuknya kadang membawa aroma tanah basah, aroma bulu yang lembab, aroma yang begitu akrab. Ia tersenyum dalam gelap, merasa sahabatnya masih menemaninya, meski tak lagi ada di dunia. Waktu terus berjalan, desa berubah, anak-anak tumbuh, namun kisah Hasan tetap hidup. Orang-orang menyebutnya kisah nyata pria buta yang dipandu harimau putih di tengah rimba Kalimantan. Sebagian percaya, sebagian ragu, tapi tak seorang pun bisa menghapus gema auman yang pernah mengguncang malam itu. Dan di rimba Kalimantan, jauh dari mata manusia, kawanan harimau putih masih berkeliaran, menjaga tanah mereka. Setiap kali ada manusia tamak yang masuk dengan niat jahat, auman panjang terdengar, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Seolah pesan terakhir dari sahabat Hasan, bahwa hutan punya hukum, dan kesetiaan selalu lebih kuat daripada pengkhianatan. Hasan menua dengan damai. Ia tak lagi takut pada gelap, karena ia tahu gelap pun bisa membawa cahaya, asal hati tetap percaya. Hingga akhir hidupnya, ia selalu menyebut nama sahabatnya dalam doa, dan kisah mereka berdua diwariskan turun-temurun. Kisah tentang seorang pria buta dan seekor harimau putih. Kisah tentang penderitaan, pertemuan ajaib, ikatan penuh harapan, pengkhianatan, klimaks tragis, hingga penutup penuh karma dan pesan moral. Dan hutan Kalimantan, dengan segala misterinya, tetap menyimpan rahasia itu di dalam auman yang tak pernah padam.